Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang negara Jerman. Nah, apa saja sih keunikan ataupun keanehan dari negara Jerman ini? Nah, Jerman. Jerman adalah salah satu negara maju yang berada di Eropa Barat, terletak di pedalaman benua Eropa, dan hanya sebagian kecil sajalah yang terletak di laut terbuka atau laut timur, laut utara, dan laut Baltik. Nah, ini adalah bendera Jerman yang terdiri dari hitam, merah, dan juga kuning. Ini adalah peta Jerman jika ditampakkan dari globe. Jerman ini dikelilingi oleh 9 negara. Nah, Jerman adalah negara maju. Kenapa Jerman disebut sebagai negara maju? Ada 7 faktornya. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi di Jerman menduduki posisi terbesar di Eropa dengan PDB nilai pasar cara hitung pendapatan negara itu terbesar keempat di dunia. Sedangkan eksportir kedua terbesar di dunia. Yang kedua itu adalah pendapatan per kapita, menduduki posisi keempat di dunia dengan pendapatan per bulan dari warganya itu adalah 43 juta. Yang ketiga adalah sains dan teknologi. Nah, sains dan teknologi ini cukup berpengaruh terhadap dunia. Ada 103 orang Jerman yang mendapatkan Nobel Sains, sedangkan pada bidang teknologi banyak sekali penemu dan insinyur yang berasal dari Jerman. Nah, transportasi. Transportasi ini di Jerman begitu rumit dan juga begitu modern. Jerman menduduki posisi tol ketiga terpanjang di dunia dengan tidak adanya batas kecepatan, kereta api cepat, dan juga Intercity Express dengan kecepatan 300 km per jam. Yang kelima adalah sektor ekonomi, menduduki posisi terbesar dan terkuat di Eropa. Jasa 71%, industri 28%, sedangkan pertanian hanyalah 1% dari total PDB. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di Jerman secara resmi itu terdapat 6,7% pada tahun 2012. Nah, secara resmi ini adalah termasuk dengan pekerja part-time yang ingin masuk ke pekerja full-time. Pendidikannya itu lebih dari 99% usia 15 tahun ke atas bisa membaca dan bisa menulis. TK umur 3-6 tahun, tapi tidak wajib. Wajibnya itu pada umur 9 tahun, yaitu di Indonesia sekolah dasar dengan rata-rata waktu 4-6 tahun. Universitasnya pun internasional, masuk 6 besar dari 100 besar di dunia dan 18 besar dari 200 di dunia. Biayanya pun relatif murah, sehingga kemungkinan seluruh warga di Jerman bisa berkuliah. Hampir seluruh warga di Jerman bisa berkuliah. Dengan biaya 951.000 per semester, kita sudah bisa berkuliah. Pemerintahan Jerman. Kepala negaranya itu adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah kanselir, ibu kotanya Berlin, lagu kebangsaannya Deutschlandlandet, mata uangnya euro, bahasa resminya bahasa Jerman. 3 fakta Jerman. Jerman itu adalah kunci organisasi Uni Eropa, penghubung transportasi barang dan jasa antar negara sekawan, dan juga imigran ketiga terbesar di dunia. Jerman Timur dan Jerman Barat. Ternyata Jerman ini pernah dipecah belah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Kenapa sih bisa terpecah? Nah, secara historis proses terpecahnya Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur bermula dari berakhirnya Perang Dunia Kedua. Berakhirnya Perang Dunia Kedua ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Potsdam pada tanggal 2 Agustus 1945. Nah, berdasarkan perjanjian tersebut,
Jerman selaku pihak yang terpaksa dibagi dua atas kekuasaan Amerika Serikat menguasai Jerman Barat dan Uni Soviet menguasai Jerman Timur. Nah, pada 23 Mei 1949, Republik Federasi Jerman Barat merdeka di bawah pengaruh Amerika dengan presidennya Theodor Heuss. Nah, tindakan AS ini memicu Uni Soviet untuk membentuk negara Republik Jerman Timur pada tanggal 7 Oktober 1949 dengan reunifikasi Jerman. Faktor bersatunya Jerman. Jerman ini bersatu kembali karena kemiskinan di Jerman Timur, demokratisasi komunis Jerman Timur, pengaruh ide Gorbachev, adanya dorongan rakyat Jerman untuk bersatu, sebab khususnya itu diadakan perjanjian 2+4 pada tanggal 12 September 1990 antara Jerman Barat, Jerman Timur, dan 4 negara penguasa seperti Amerika, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Nah, kronologi proses bersatunya Jerman bisa dibaca, ini ada tanggal-tanggalnya, dimulai dari dinyatakannya tembok Berlin sampai dengan tembok Berlin dirobohkan dan akhirnya Jerman kembali bersatu. Nah, ini adalah contoh tembok Berlin pada zaman dahulu. Ketika dicari di Google bagaimana penampakan tembok Berlin sekarang, meskipun di slide sebelumnya ada kata bahwa tembok Berlin itu dirobohkan, tetapi ada gambar yang menunjukkan bahwa tembok Berlin itu dilukis, dicat supaya bisa menjadi tempat berfoto. Nah, apa sih dampak dari Jerman kembali bersatu? Yang pertama, ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini timbulnya kesenjangan masalah ekonomi antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang kedua, bidang keamanan. Timbulnya kekhawatiran dunia internasional akan bayang-bayang kekuatan Hitler dengan Nazi. Nah, bidang ekonomi ini kenapa sih ada kesenjangan masalah ekonomi antara Jerman Barat dan Jerman Timur? Dahulu kala, Jerman Barat itu lebih kaya daripada Jerman Timur. Jadi seperti Jerman Timur itu lebih miskin daripada Jerman Barat. Di slide sebelumnya juga ada kata yang mengatakan bahwa Jerman bersatu kembali karena kemiskinan dari Jerman Timur. Lokasi. Nah, Jerman ini secara astronomis terletak di antara 47 derajat LU sampai dengan 56 derajat LU dan di antara 5 derajat BT sampai dengan 15 derajat BT. Luasnya ini terletak di 358.890 km persegi atau setara dengan kurang lebih sekitar 2,5 luas Pulau Jawa. Nah, di utaranya ini ada Laut Utara dan Laut Baltik. Kita lihat di sini. Nah, ini Laut Utara dan Laut Baltik di bagian utara. Lalu di bagian timur ada Polandia, Czech Republic, di selatan ada Austria, ada Switzerland, dan di bagian barat ada French atau Prancis, di ada Belgium, ada Belanda, dan ada Luxembourg. Nah, iklim. Bagaimana sih iklim di Jerman? Jerman berada di zona beriklim belahan bumi utara. Secara umumnya, iklim di Jerman adalah iklim sedang dengan musim panas yang hangat dan musim dingin. Iklim di Jerman bervariasi dengan 4 musim yang menawarkan musim dingin yang bisa sangat dingin hingga musim panas. Namun saat musim dingin, salju dalam waktu lama jarang terjadi. Di Jerman, hujan turun sepanjang tahun. Suhu siang pada bulan Januari rata-rata sekitar 3 derajat Celcius atau 30 derajat Fahrenheit. Dan suhu siang pada bulan Juli itu sekitar 22 derajat Celcius. Suhu ekstrim di Jerman terkadang Cuaca dan iklim di Jerman bagian barat laut seringkali terpengaruh Atlantik dengan hujan dan hanya musim panas yang cukup hangat. Terkadang ada badai besar sekali pada musim gugur. Semakin ke selatan dan timur, musim panas dan di Jerman semakin hangat dan semakin sering terjadi cuaca ekstrim. Selama bulan Mei dan September sampai September,
Wilayah di Laut Utara dan pesisir Laut Baltik suhunya lebih hangat, rata-rata sekitar 21-28 derajat Celcius. Nah, pada bulan-bulan tersebutlah biasanya liburan-liburan di pantai ini terasa hangat dan jadi lebih ramai. Keadaan alam. Nah, menurut administrasi, Jerman ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama daratan rendah di utara, mulai dari Schleswig, Niedersachsen, sampai dengan Mecklenburg. Dataran tinggi di bagian tengah dimulai dari Nordrhein-Westfalen, Hessen, Turing, sampai Sachsen. Kaki pegunungan Alpen di kaki selatan mulai dari Rhineland, Pfalz, Hessen, Württemberg, sampai dengan Bayern. Nah, menurut negara bagiannya, Jerman itu memiliki 16 negara bagian. Yang pertama Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhineland-Pfalz, dan lain-lain. Nah, di Wikipedia kita bisa mencari dari negara bagian ini terdapat ibu kotanya dan juga nama-nama lain luas. Nah, yang pertama itu adalah Bayern. Bayern juga disebut sebagai Batavia. Nah, ibu kotanya München, populasinya sekitar 12,5 juta jiwa. Tujuan wisata favorit loh ini. Pemandangannya juga indah di Bayern seperti pada foto di sini. Lalu juga terdapat pesta bir di bulan Oktober yang dinamakan dengan Oktoberfest. Makanan tradisional dan juga pakaiannya terkenal loh sampai ke seluruh dunia. Nah, Baden-Württemberg. Nah, di Baden-Württemberg inilah ibu kotanya itu adalah Stuttgart dengan penduduk sekitar 10,7 juta jiwa. Mereka memiliki moto kehidupan yaitu kami bisa mengerjakan segala hal. Di Baden-Württemberg ini juga terdapat pabrik mobil Porsche dan Mercedes-Benz. Ini adalah kota yang indah, negara bagian yang indah, makanannya pun lezat. Nah, ada beberapa contoh dari negara bagian, tetapi itu adalah kota. Contohnya adalah pertama Berlin. Berlin adalah ibu kota negara Jerman saat ini. Nah, di Berlin inilah 3,4 juta jiwa hidup, terbagi oleh tembok Berlin dulunya. Nah, banyak juga wisatawan asing dan terus berkembang. Berlin ini kota yang terus berkembang. Hamburg itu dihuni oleh 1,7 juta jiwa, terkenal akan kebebasannya, seni budaya, dan seksnya. Ada kota Hansa, yaitu gerbang Jerman ke seluruh dunia, pelabuhan ekspor dan impor. Nah, inilah kota Hansa inilah yang menyebabkan Jerman sebagai kunci dari kota inilah yang menyebabkan lokasinya itu di tengah Eropa sehingga menjadi penghubung transportasi ekspor dan impor. Bremen ini adalah negara bagian, salah satu dari negara bagian yang tetapi kota, tapi terkecil di Jerman. Dihuni oleh 664 jiwa, terkenal akan transaksi tembakaunya. Warga-warganya pun akan amat terbuka dengan perdagangan mereka sejak zaman dulu. Niedersachsen ini dihuni oleh 8 juta jiwa, tetapi banyak pemandangannya loh. Ibu kotanya Hanover, ada laut pasang surut di utara yang disebut dengan tempat Watt. Nah, Nordrhein-Westfalen ini berpopulasi terbesar di seluruh Jerman dengan populasi 16 juta jiwa. Warganya terkenal akan optimis, riang, gembira dengan karnaval tahunannya.
Dulunya ini adalah kawasan industri besi dan baja, serta pusat penambangan batubara Jerman. Kota terbesarnya itu adalah Köln dengan berpenduduk 1 juta, tapi ibu kotanya adalah Düsseldorf. Rheinland-Pfalz. Selanjutnya, Rheinland-Pfalz ini terkenal akan hamparan kebun anggur dan produksi minuman anggurnya, kawasan hutan, serta lokasi wisatanya. Alamnya yang indah dan diolah tangan manusia, dijadikan kawasan di pinggiran Sungai Rhine, dan Mosel ini kawasan wisata alam dan cantik diwarnai dengan kulinernya yang lezat. Negara bagian berpopulasi 4,4 juta jiwa ini, ibu kotanya adalah Mainz. Hessen. Hessen ini terkenal dengan lanskapnya dari dongeng Grimm bersaudara. Kota paling terkenalnya adalah Frankfurt am Main dengan kawasan perbankannya termasuk Bank Sentral Eropa serta bandara internasional tersibuk se-Eropa. Negara bagian berpenduduk 6,1 juta jiwa ini, ibu kotanya adalah Wiesbaden. Yang selanjutnya, Saarland. Saarland ini adalah negara bagian terkecil berpenduduk 1,4 juta jiwa dengan ibu kota Saarbrücken. Lokasinya di perbatasan Prancis dan Luxembourg menjadikan negara bagian ini memancarkan aura perasaan kehidupan Eropa. Nah, banyak sekali di Jerman yang penulisan U-nya memiliki titik 2 di atas. Seperti yang tadi itu Württemberg, U-nya itu memiliki titik 2 di atas. Nah, Schleswig-Holstein berpopulasi 2,8 juta jiwa dan berada di antara Laut Utara dan Laut Baltik dengan karisma maritim dan udara laut yang segar dan sehat, menarik banyak wisatawan datang menikmati pesisir, pulau dan pelabuhannya. Ibu kotanya Kiel terkenal dengan event olahraga kapal layar yang mendunia. Selanjutnya, Mecklenburg-Vorpommern. Nah, bekas negara bagian Jerman Timur ini juga terkenal dengan wisata pesisirnya di Laut Baltik. Dulu terkenal dengan industri galangan kapalnya. Populasinya itu adalah 1,7 juta jiwa dengan ibu kota Schwerin. Nah, di Jerman ini negara bagiannya banyak sekali tempat-tempat indah yang bila dicari di Google akan membuat Anda terpukau. Brandenburg ini berlokasi di antara Mecklenburg-Vorpommern yang tadi. Negara bagian baru bekas Jerman ini juga menawarkan jeda dari turbulensi perkotaan dengan alamnya yang kaya hutan. Populasi 2,5 juta jiwa, ibu kota Potsdam juga terkenal dengan istana dan danaunya yang megah dan indah permai. Nah, ternyata di Brandenburg ini adalah negara bagian yang memiliki banyak hutan, istana, dan juga danaunya ini sangat indah dan memukau. Nah, Sachsen ini berlokasi di bagian paling timur Jerman. Negara bagian bekas Jerman Timur ini juga memiliki ibu kota Dresden. Ini menawarkan kekayaan budaya bergaya barok serta lanskap yang dijuluki Swissnya Sachsen. Tapi lebih banyak lagi lokasi wisata menarik di negara bagian baru ini. Nah, yang tadi ada 2 negara bagian yang terlewat. Nah, ini dia. Yang pertama adalah Sachsen-Anhalt. Jadi ini adalah negara bagian ke-15. Sachsen-Anhalt ini adalah negara bagian baru bekas Jerman Timur yang terkenal dengan landscape dan kebun rayanya yang termasuk warisan budaya UNESCO. Seperti Wald Dessau yang berasal dari abad ke-18. Juga ada mahakarya arsitektur modern, Bauhaus, dari arsitek legendaris Walter Gropius. Dengan ibu kota Magdeburg, negara bagian ini berpopulasi 2,4 juta jiwa. Thuringen. Nah, seperti tadi, ini adalah U yang memiliki titik 2. Nah, Thuringen ini dijuluki jantung hijau dan titik pusatnya Jerman. Negara bagian baru bekas Jerman Timur ini terkenal dengan para pemikirnya yang besar seperti Ludwig Schweitzer, Gode.
Negara bagian ini juga berpopulasi sebanyak 2,3 juta orang dengan ibu kota Erfurt. Nah, keadaan penduduknya. Penduduk Jerman setiap tahunnya selalu berkurang, kurang lebih sekitar minus 0,2%. Jadi setiap tahunnya penduduknya itu selalu berkurang. Tidak seperti Indonesia yang bertambah. Nah, penduduk asli Jerman ini berasal dari campuran suku Teutonia, Celt, dan Slavia. Kepadatan penduduknya itu sekitar 232 orang per kilometer persegi. Nah, ini. Agama di Jerman ini ada 5. Yang pertama adalah Kristen Protestan dan juga Katolik. Kebanyakan dari warganya menganut 2 agama itu. Lalu ada juga Hindu, Islam, dan Yahudi.